Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kita awali informasi siang hari ini dari kebakaran, yang mana usai kebakaran Pasar Kambing Tanah Abang, sejumlah pedagang tetap menggelar lapak seadanya. Hingga Jumat pagi, personil keamanan tetap bersiaga di sekitar lokasi kebakaran. Agar bisa terus berjualan, para pedagang tetap menggelar lapak mereka di Jalan Sabeni Raya, Jakarta. Akibatnya, lalu lintas di sekitar jalan ini tersendat hingga memicu kemacetan. Hewan-hewan ternak yang berhasil dievakuasi kini ditempatkan di depan SD Kebon Melati yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari peristiwa kebakaran tersebut. Orang lagi kamera. Terus Kebakaran melanda Pasar Kambing Tanah Abang, Kebon Melati, Jakarta Pusat sekitar pukul 5 sore kemarin. Area yang terbakar meluas hingga 5.000 meter persegi. 174 lapak pedagang terbakar dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kobaran api dipadamkan setelah 4 jam dan kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Ya pemirsa, hingga saat ini penyebab pasti dari kebakaran masih dalam tahap penyelidikan dan warga ini sudah berusaha untuk beraktivitas seperti biasa sembari menunggu investigasi tersebut. Betul sekali, kita akan memantau langsung pemirsa seperti apa kondisi pasca kebakaran yang terjadi di Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini kita sudah tersambung dengan Vito Erlangga. Selamat siang Vito, seperti apa saat ini kondisi di lokasi kebakaran? Ya, selamat siang Wilson dan Deta, dapat kami laporkan untuk kondisi terkini di Pasar Kambing Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini 2 unit mobil pemadam kebakaran kembali tiba di lokasi untuk melakukan pendinginan di area sekitar Pasar Kambing Tanah Abang. Yang mana memang jika berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi, sejumlah kepulan asap ini masih nampak terlihat di sejumlah titik-titik sisa puing-puing kebakaran yang terjadi di Pasar Kambing. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa saat ini petugas gabungan baik itu dari Satpol PP, PD Pasar Jaya dan petugas kepolisian masih memasang garis pembatas di sekeliling Pasar Kambing. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan aktivitas, yaitu berupa pendinginan serta aktivitas penyelidikan terkait dengan penyebab dari adanya kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Kambing pada Kamis sore kemarin. Kemudian untuk aktivitas perdagangan sendiri memang sejumlah aktivitas sudah mulai beroperasi kembali, khususnya di Pasar Kambing di lapak bagian timur ini sudah beroperasi, dan kemudian perdagangan juga mulai beroperasi di sepanjang Jalan Sabeni Raya, yaitu tepat di depan Pasar Kambing. Kemudian seperti yang disebutkan tadi bahwa memang sejumlah barang dagangan serta hewan ternak milik para pedagang yang merupakan korban kebakaran ini sudah dievakuasi tepatnya di depan SD Kebon Melati, dan hingga saat ini para korban masih menunggu bagaimana langkah dari pemerintah, dan dari pihak pemerintah sendiri mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya untuk secepatnya melakukan penataan ulang Pasar Kambing. Kembali ke Anda. Pemirsa, sebuah mobil di tebing tinggi Sumatera Utara ludes terbakar. Sang pemilik mobil lupa bahwa ia sedang membakar sampah di belakang mobil, kemudian menyalakan mesin mobilnya. Kuat dugaan pemirsa, mobil terbakar karena adanya kebocoran tangki minyak. Mobil milik Edison Tambunan habis terbakar di garasi rumahnya. Warga tebing tinggi Sumatera Utara ini tak sengaja membakar mobilnya sendiri. Awalnya Edison membakar sampah persis di belakang mobilnya. Karena lupa, ia pun memanaskan mobil.
Naas api langsung menyambar ke bak mobil dan menghanguskan mobilnya hingga tak bersisa. Nyambang. Tidak ada bocor. Sudah disambar terus. Warga dan petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Untuk keluarga tadi memang panik sehingga kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kebakaran, sehingga bentuk dari responsif kita harus berinisiatif tanpa harus menunggu pemadam kebakaran. Kita ambil benda-benda yang bisa mungkin untuk membantu memadamkan api seperti enceng gondok dan air di sekitar rumah korban. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi. Kini kasus ini sudah ditangani pihak Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, 37 calon pekerja imigran diamankan petugas. Calon pekerja diamankan saat akan menuju ke Malaysia. Pengiriman 37 calon pekerja migran dari berbagai wilayah di Indonesia berhasil digagalkan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Puluhan pekerja migran ini diamankan saat akan menuju Malaysia melalui perairan Sungai Asahan. Penangkapan terhadap puluhan pekerja migran berawal saat patroli yang dilakukan Lana terhadap kapal tanpa nama. Mereka datang dari macam-macam, dari Ngawi, dari Lombok, dari Madura, ataupun daerah setempat. Tidak hanya para calon pekerja migran, Lana Tanjung Balai Asahan juga mengamankan seorang tekong kapal yang diduga ikut serta dalam pengiriman tenaga migran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pria dan wanita muncikari prostitusi di bawah umur ditangkap personil Polda Kalimantan Tengah. Kedua muncikari menawarkan korban yang masih berusia 16 tahun kepada pengguna jasa. Personil Polda Kalimantan Tengah menangkap pria dan wanita atas kasus tindak pidana perdagangan orang. Keduanya berperan sebagai muncikari dan menawarkan korban yang masih berusia 16 tahun kepada pria hidung belang. Saat digerebek, kedua muncikari bersama korbannya usai berpesta sabu. Keduanya sengaja memberikan korban narkoba agar bisa melayani pelanggan hingga berkali-kali dalam satu malam. Pada saat dilakukan penggerebekan oleh tim kita dari Subdit Renakta, pada saat itu baik mucikarinya beserta perempuannya saat itu baru saja selesai melaksanakan pesta sabu. Jadi pada saat penggerebekan juga ditemukan bom. Kedua pelaku terancam pasal berlapis tentang perdagangan orang, perlindungan anak, serta pasal mengenai penyalahgunaan narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Petugas lapas kelas 2B Padang Panjang menemukan barang-barang terlarang saat razia sel tahanan. Barang tersebut milik napi penghuni lapas yang disembunyikan di dalam sel. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Padang Panjang, Sumatera Barat kaget dengan kedatangan sejumlah petugas ke dalam sel mereka. Petugas memeriksa satu persatu ruang tahanan penghuni hingga barang-barang mereka. Dalam razia kali ini, petugas menemukan benda berbahaya seperti senjata tajam dan juga alat perbengkelan. Tempatnya itu sudah kita siapkan di tempat gudang tersendiri, namun ternyata ada pekerja atau WBW kami yang bawa ke kamar, gitu kan. Namun mau nggak mau harus kita sita, kita amankan, gitu. Sesuai dengan aturan yang berlaku, barang yang dianggap berbahaya akan dimusnahkan setelah berita acara dilaporkan ke kementerian. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.